Dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah seni berargumentasi dengan ketentuan menyampaikan sebuah argumentatif. Nah, tidak lupa juga dengan bapak dosen yang saya banggakan, yaitu Bapak Ahmad Muhammad Kamil MPD. Beliau selaku dosen mata kuliah seni berargumentasi. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pendidikan. Nah, pendidikan ini kan adalah sebuah kualitas untuk memperbaiki manusia untuk mencapai cita-cita. Nah, oleh karena itu, poin untuk menuju kesuksesan pendidikan itu kita harus menanamkan sebuah akhlak mulia. Namun dalam kenyataannya ada beberapa akhlak mulia siswa itu sedang merosotnya. Contohnya hilangnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua. Dalam ketentuan tugas tersebut itu kan mencakup sebuah 3 data atau fakta. Data yang pertama ini yang berjudul tentang peran pusat pendidikan dalam upaya mengatasi rendahnya rasa hormat kepada guru atau orang di era globalisasi. Nah, ini ada sebuah contoh, kasus ini tidak hormat, seorang siswa yang tidak hormat pada guru honorer di sebuah SMP Gresik. Dia ditantang oleh siswanya sendiri. Nah, siswa tersebut menantang guru tersebut itu karena merasa tidak terima atau tidak ingin ditegur karena kedapatan merokok di dalam kelas. Nah, dan anehnya lagi, teman-temannya yang sekelas itu bukannya pada mencegah atau melarang tindakan tersebut, itu justru malah sebaliknya, yaitu menertawakan dan melihat kejadian tersebut sebagai hal-hal yang lucu dan menghibur. Nah, jadi sikap anak seperti ini menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Padahal sebagai siswa itu kan di dalam dunia pendidikan tujuannya untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan. Tapi di sebuah SMP Gresik ada seorang siswa yang tidak bisa mencerminkan sikap dan akhlak di dalam pendidikan. Padahal sebagai siswa itu kan juga membutuhkan yang namanya guru. Tapi kenapa siswa yang ada di SMP Gresik ini justru malah dia kayak tidak ingin mendapatkan sebuah ilmu? Buat apa dia tujuannya? Sekolah itu kok malah pada merokok, ingin menantang gurunya. Itu perbuatan yang sudah keterlaluan bagi seorang siswa. Menurut data yang kedua, yaitu dengan judul generasi muda dinilai tidak menghormati kedua orang tua. Bangsa Indonesia ini kan sudah banyak sekali kehilangan arah karena generasi muda sekarang itu kan sudah tidak lagi menghormati orang tua. Banyak anak-anak sekarang itu durhaka kepada orang tuanya, mencaci maki. Jadi ini tidak hanya di daerah kita saja, bahkan di daerah luar pasti itu ada yang anak tersebut itu durhaka kepada orang tuanya. Nah, kasus-kasus seperti ini tuh sudah banyak beredar di mana saja. Nah, sikap seperti ini sudah tidak sekali mencerminkan Pancasila yang beradab. Dulu padahal bangsa Indonesia ini kan memiliki sebuah pendidikan Pancasila yang menyerat, kewarganegaraan, budi pekerti, dan sekarang semua sudah tidak ada lagi karena sikap-sikap anak zaman sekarang di era gen seperti ini, dan itu sudah membuat kekacauan, membuat kegaduhan terhadap rasa hormat
banyak anak-anak yang sudah masih umur SMP sudah berani melawan orang tua, SD juga ada, ya, SMA, SMK ya, itu sudah banyak sekali yang sikapnya sewenang-wenang untuk melawan kedua orang tua tersebut. Gitu. Nah, menurut data yang terakhir ini kan saya ambil dari Modul Pendidikan Karakter Bangsa kelompok sasaran orang tua, anak-anak, dan remaja. Nah, jadi secara teoritik itu memang dimungkinkan ya untuk mengemukakan bahwa memang pendidikan yang ideal bagi seusia anak-anak itu memang harus dipadai kepada sebuah institusi. Nah, dan pada dasarnya yaitu adalah dan nah, peran orang tualah yang dapat sebagai pelakunya. Tapi memang secara empirik itu tidaklah mungkin orang tua melakukannya. Ada beberapa faktor, ada dua, yaitu waktu kebersamaan kepada orang tua dengan anaknya itu kurang dikarenakan aktivitas orang tuanya sangat sibuk. Yang kedua, pada umumnya itu orang tua tidak berlatih atau menyiapkan diri untuk menjadi orang tua, sehingga pengetahuan anak dan keterampilan anak itu malah menjadi terbatas. Jadi sebagai orang tua itu harus bisa untuk menyeimbangkan adanya kebersamaan anak. Jadi tidak hanya fokus pada aktivitasnya masing-masing, itulah pengetahuan, etika, dan caranya memiliki sikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Dalam agama Islam itu ada berlakunya hukum timbal balik, ya, yaitu yang muda wajib menghormati yang lebih tua, sedangkan yang lebih tua juga wajib menyayangi yang muda. Baik, dalam pidato yang sudah saya sampaikan mengenai pendidikan yang berjudul tentang hilangnya rasa hormat anak terhadap orang tua itu. Nah, jadi kemudian mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.